Hi everyone! Today I will help you to learn about English grammar. Okay, as I said, I will help you to learn about English. But I'm not the one and only in this video. I have three amazing friends that will help me to explain it to you all. So the question is, what are we going to talk about? Well, we will go to the basic thing, one of the part of speech. Can you guess it? Yes, pronoun. So, what actually pronoun is? Jadi, apa sih sebenarnya pronoun itu? Oke, pronoun di dalam bahasa Indonesia berarti kata ganti. Kita bisa menggarisbawahi kata ganti. Jadi, pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan sebuah kata benda atau noun. Perlu diingat bahwa noun tidak selalu berupa benda. Bisa juga berupa manusia, hewan, dan lain sebagainya. Jadi noun tidak selalu berkaitan dengan benda-benda mati. Oke, jadi itu pengertian dari pronoun. So, what's the function of pronoun? Apa sih fungsinya pronoun itu? Kenapa kita harus mengetahui, kita harus belajar mengenai pronoun? Oke, jadi pronoun berfungsi untuk menghindari kata-kata yang berulang sehingga kalimat yang kita buat terkesan lebih efektif. Oke, masih bingung? I'll give you an example. John is a handsome man. John has beautiful eyes. John also has a sweet smile. Well, kalau kalian memperhatikan kata-kata ini, kalimat-kalimat ini, John disebutkan berulang kali. Hal ini membuat kalimat-kalimat tersebut menjadi kurang enak didengar atau bisa dibilang tidak efektif. So, we use pronoun. John is a handsome man. He has beautiful eyes. He also has a sweet smile. Nah, ketika kita menggunakan pronoun, kata-katanya menjadi lebih enak didengar dan tidak berulang-ulang terus. Jadi John tidak disebutkan berulang-ulang. Kurang lebih seperti itu. Untuk fungsi dari pronoun. Well, perlu kalian ketahui kalau pronoun terdiri dari 7 jenis. There are 7 types of pronoun, but don't worry, it's not as hard as you might think, as long as you keep watching this video. So, simak sampai akhir ya videonya. Okay, let's start from the first type of pronoun. It is personal pronoun atau kata ganti orang. Well, can you see the difference? Okay, jadi perbedaannya cukup simpel teman-teman. I, you, she, he, it, we, they merupakan subject pronoun. Sedangkan me, you, her, him, it, us, them merupakan object pronoun. Well, it is not complicated. Perbedaannya hanya terletak pada kegunaannya. Subject pronoun digunakan sebagai subjek, sedangkan object pronoun digunakan untuk mengatakan objek. Oke, kita mulai bahas dari subject pronoun terlebih dahulu. Subjek itu yang melakukan pekerjaan. Jadi, misalnya, saya sedang berlari. So, I say, I am running. Kalau kamu yang berlari, you are running. Well, kakak saya sedang berlari. My sister is running. I can say, she is running. Oh, John is running. I can also say, he is running. Oh, the dog is running. I can say, it is running. Oh, me and my sister are running together. Well, I can say, we are running together. Oh, look at that. My friends are running in the yard. Well, they are running. I bought
2 tickets last night. They were very expensive. They menggantikan 2 tickets. Plural, tapi bukan manusia. Remember that. Okay, we move to the object pronoun. Kalau subjek yang melakukan pekerjaan, maka objek yang menerima pekerjaan. For example, John sedang melihat ke arahku. John is staring at me. Me adalah objek pronoun. And then, John is staring at you. You adalah objek pronoun. Oh, John is staring at Miranda. John is staring at her. Well, John is staring at Harry. John is staring at him. Again, John is staring at me and my sister. John is staring at us. Oh, John is staring at my friends. John is staring at them. So, dapat dilihat bahwa you dan it tidak mengalami perubahan pada objek pronounnya. Okay, so that's all for personal pronoun, and we are going to next steps. Okay, and next material about possessive pronoun atau kata ganti, yang dimana kata ganti menunjukkan kepemilikan. And what are possessive pronoun? Included in the possessive pronoun are mine, yours, theirs, hers, his, and its. Okay, let's make sentence from mine. This book is mine. And next, yours. The pen is yours, not mine. And next, theirs. The book in the bag is theirs. And next, hers. This skirt is hers. And next, his. The choice was his. And the last, its. The cat ate its fish after owner left. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang reflexive pronoun, yang dimana kata ganti diri dalam bahasa Inggris menunjukkan pada aktivitas pelaku itu sendiri. Nah, di sini apa sih yang termasuk ke dalam reflexive pronoun? Yang termasuk ke dalam reflexive pronoun itu adalah myself, yourself, herself, himself, itself, ourselves, and themselves. Okay, let's make sentence from myself. I earn money for myself. And the next, yourself. You live in yourself. And next sentence from herself. Rani asks herself why she gets anxious easily. And the next, himself. Sinta cries for himself. And next, itself. The cat bites itself. And next, a sentence from ourselves. So we buy the book by ourselves. And the last sentence from themselves. They make themselves noodle for dinner. Nah, mari kita mulai penjelasan tentang demonstrative pronoun dan interrogative pronoun. Kita mulai dahulu dari demonstrative pronoun. Seperti namanya, demonstrative artinya kan pertunjukan. Jadi fungsinya untuk menunjuk atau menggantikan nama benda yang disebutkan sebelumnya. Contoh ada this, that, those, and this. Contoh kalimatnya untuk this, see the red shirt, I want this. This movie last night was awful. That is the last time you recommend me. Lalu ada don't touch the chocolate cookies. These are mine. Nah, dan lalu yang terakhir ada the movie 2 weeks ago was worse. Those was the nightmare. Menunjuk film yang minggu lalu. Lalu selanjutnya kita ada interrogative pronoun.
Ini interrogatif seperti namanya digunakan untuk bertanya. Ada what, which, who, dan whom. Contohnya, what are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Which book do you want to read? Buku mana yang ingin kamu baca? Who is making that noise? Siapa yang membuat suara itu? Nah, lalu whom have you told about this? Kepada siapa kamu ceritakan ini? Nah, jadi untuk pertanyaan tadi bisa menggunakan interrogative pronoun yang digunakan untuk bertanya. Jadi demonstrative pronoun digunakan untuk menunjuk benda, sedangkan interrogative pronoun digunakan untuk bertanya. Contoh dari pronoun selanjutnya yaitu indefinite pronoun atau kata ganti tak tentu. Indefinite pronoun adalah kata ganti yang tidak mengacu pada orang, benda, atau kuantitas tertentu. Kata ganti ini merujuk pada hal-hal secara samar-samar dan tanpa mengatakan secara pasti apa sebenarnya hal-hal tersebut. Jadi penggunaan indefinite pronoun ini digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang belum secara spesifik. Contohnya seperti all, another, anybody, any, anyone, anything, each, everybody, everyone, everything, few, many, nobody, none, one, several, some, somebody, or someone. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah contoh kalimat dari penggunaan indefinite pronoun. Pada indefinite pronouns, terdapat 6 tipe yang bisa digunakan dalam sebuah kalimat. Yang pertama yaitu all of something, merujuk pada semua sesuatu atau seluruh komponen atau anggota suatu kelompok. Di sini memiliki contoh everybody needs shelter and food. Jadi semua orang membutuhkan tempat tinggal dan makanan. Kata everybody merujuk kepada kesemuaan. Dan yang kedua yaitu singling out atau memilih. Mengomunikasikan bahwa sesuatu atau sekelompok sedang dipilih dari suatu kelompok. Contohnya, the child thank each of their friends for coming to their birthday party. Anak itu berterima kasih kepada setiap temannya karena telah datang ke pesta ulang tahun mereka. Penggunaan kata each ini berarti untuk memilih salah satu dari temannya itu. Dan yang ketiga yaitu multiple possibilities, menyampaikan kemungkinan yang luas atau tidak terbatas. Contohnya yaitu I can recommend any of the menu items here. Saya dapat merekomendasikan item menu apapun di sini. Jadi menggunakan kata any karena bisa memiliki kemungkinan yang tidak terhingga. Dan yang keempat, one non-specific object, merujuk pada suatu orang atau benda yang tidak ditentukan atau tidak diketahui. Contohnya, someone left their shoes on the lawn last night. Seseorang meninggalkan sepatunya di halaman tadi malam. Dan yang kelima yaitu absence. Absence di sini dapat mengindikasikan ketidakhadiran. Contoh kalimatnya yaitu nothing compares with the smell of coffee in the morning. Tidak ada yang menandingi aroma kopi di pagi hari. Dan yang keenam atau yang terakhir, amounts and quantities, merujuk pada jumlah dan kuantitas umum. Contohnya yaitu many of the students at the university speaks multiple languages. Jadi banyak mahasiswa di universitas berbicara berbagai bahasa. Contoh yang terakhir dari pronoun yaitu relative pronoun. Relative pronoun digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang menerangkan noun atau kata benda. Kata benda di sini bisa berupa manusia, hewan, ataupun benda. Relative pronoun dibagi menjadi 5, yaitu who, whom, which, whose, dan that. Untuk memudahkan pemahaman dalam kata ganti ini, berikut adalah contoh kalimat yang menggunakan relative pronoun. Selanjutnya yaitu contoh kata dari relative pronoun. Who, whom, whose digunakan untuk seseorang, sedangkan which dan that biasanya digunakan untuk benda atau hewan. Perbedaan dari who, whom, dan whose
itu yaitu who dan whom itu digunakan untuk menyebut orang, sedangkan whose itu digunakan untuk menunjukkan kepemilikan dari seseorang. Contoh relatif pronoun yang pertama yaitu who. Who di sini digunakan untuk merujuk pada orang dan adalah subjek dari sebuah klausa. Contohnya yaitu the person who won the award is a well-known scientist. Orang yang memenangkan penghargaan adalah seorang ilmuwan terkenal. Pada kata who di sini yaitu menjelaskan atau merujuk dari the person. Dan yang kedua yaitu whom. Digunakan untuk merujuk pada orang dan adalah objek dari sebuah klausa. Contohnya yaitu the winner of the award, whom I admire, is a well-known scientist. Pemenang penghargaan yang saya kagumi adalah seorang ilmuwan terkenal. Jadi whom di sini menjelaskan atau merujuk pada objek dari kalimat tersebut. Nomor 3 yaitu whose. Digunakan untuk menunjukkan milik dan dapat merujuk pada orang atau benda. Contohnya, the scientist whose research changed the world is the winner of the award. Ilmuwan yang penelitiannya mengubah dunia adalah pemenang penghargaan. Jadi, whose di sini yaitu merujuk kepada penelitian yang mengubah dunia itu. Yang keempat, which digunakan untuk merujuk pada benda dan adalah subjek dari objek dari sebuah klausa. Contohnya yaitu the book which I am reading is fascinating. Buku yang saya baca sangat menarik. Jadi which ini merujuk pada kata the book dan itu adalah subjek dari kalimat tersebut. Dan yang terakhir that. That digunakan untuk merujuk pada orang, benda, atau ide dan adalah subjek atau objek dari sebuah klausa. Contohnya yaitu the award that was given to the scientist was well dressed. Penghargaan yang diberikan kepada ilmuwan itu memang layak diterimanya. Jadi, that ini merujuk kepada the award.